نبيا ولا رسول بعد سيد الأبرار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم تشخص فيه الأبصار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في آيات يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, mengawali pengajian pada malam hari yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita selipkan sanjungan serta pujian kehadirat Allah Tuhan semesta alam dengan kalimat yang sederhana namun syarat makna. Ganjaran kata kalimat hamdalah yang ketika kita mendapatkan nikmat kita ucapkan, yang ketika kita diberikan oleh Allah segalanya kita lafalkan. Namun bukan berarti nanti berhenti di sini. Yang kebanyakan masyarakat kita kalau sudah hamdalah niku sampun, wes hamdalah yang penting. Memang pahalanya banyak, memang kalimat tersebut memenuhi timbangan amal kebaikan. Tapi alangkah lebih baik dari apa yang diucapkan oleh lisan, kemudian nantinya itu ditata keyakinan, sehingga apa yang hadir yang merupakan amanah dari Allah sejatinya niki itu tiada lain dan tiada bukan kecuali hanya berasal saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini berarti nikmat itu disikapi dengan iman. Kita ambil contoh. Mriki wau Jawa napa mboten? Jawa napa mboten, Pak? Nggih, gremes, tapi kan Jawa toh. Allah memberikan nikmat berupa hujan. Kita berdoa ketika hujan turun. Mungkin bila mana hujannya deras kita berdoa pula. Dan bahkan hujan terkadang campur angin, kita berdoa. Hujannya itu campur bledek, kita berdoa. Hujannya kok sampun, ini pun kita berdoa. Disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, hadis sahih, saking Nabi SAW mengajari umat, hujannya selesai. Mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Napa? Mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kita ini diberikan hujan dengan keutamaan serta karunia dari Allah, bukan dari yang lainnya. Karena di antara manusia ada yang menganggap hujan itu musim tertentu, bintang tertentu, bahkan dino tertentu. Landilalah sasi kalau ingin itu Jumat lagi tidak turun hujan di daerah kami. Sehingga ini termasuk di antara fakta konkret dan nyata, hujan itu tidak tergantung dengan hari maupun waktu tertentu. Kalau Allah menghendaki hujan turun, sudah. Kita diperintahkan oleh Nabi dengan ajaran untuk dianjurkan bersyukur dan meyakini hujan ini berasal hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun apal nama dereng, Pak? Apal nama dereng, Pak? Saya bimbing nggih. Mutirna, monggo. Bifadlillahi wa rahmatih. Kita tambah mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Langsung sakal mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Monggo. Biasanya langsung sakal niku kata sing blekak-bleku ya. Walaupun sudah banyak yang hafal. Tapi ini adalah bagaimana cara kita menyikapi hujan, bahwasanya hujan itu betul-betul berasal dari Allah. Baru yang ketiga jamaah, apa yang menjadi amanah dari Allah untuk kita berupa nikmat itu harus kita sikapi dengan amaliyah yang nyata.
Bagaimana caranya Ustadz? Kita gunakan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk kebaikan, fi sabilillah, bukan untuk dosa maupun maksiat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan rukun syukur itu ada 3. Lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, amaliyah perbuatan adalah cerminan daripada syukur. Kalau sudah demikian, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bersyukur, sekalipun Allah menyebutkan dalam ayatnya surat Asy-Syura, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Di antara hambaku itu yang mau dan berkenan untuk bersyukur jumlahnya tidak terlalu banyak, artinya terbatas. Jalanallahu wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan mereka. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kalinya saya perkenalkan diri saya nih. Karena terus terang dan Masjid Al-Ukhuwah ini kita sepindah. Ya. Nama saya Gung Cahyono, Pak. Dari Sidoarjo. Ya. Saya kelahiran Malang dan besar di sana. Kemudian saya ceker-ceker dan mencolot-mencolot sampailah di Sidoarjo sekitar 8 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah pun simah anak sudah 4, umur menginjak 23 tahun. Pandunganipun panjenengan kersane istiqomah. Nanti kalau jenengan tindak Sidoarjo Pinara, ya. Campuran Sidoarjonya ya mriku, ya. Tengahnya kota, bukan Sidoarjo mriki, daerah pundi taman ini lah mencolot toh, ya. Tadi saya sampai macet-macet keluar sana itu, ya. Bahasa Jawaan mawon nggih campuran, ya. Karena saya ini senengane menggok-menggok, melusak-melusuk, sehingga kalau terlalu kaku bahasa Indonesia ini akhirnya malah nggak bisa ngomong, ya. Tema atau pengajian malam hari ini para jamaah, kita akan membahas tentang akhlak mulia, bagaimana kita menghiasi diri dengannya, yang dengannya mudah-mudahan kita bisa meraih surga. Karena terus terang akhlak itu termasuk di antara bagian agama yang penting juga. Di antara buktinya dulu baginda Nabi SAW pernah dawuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di antara yang disabdakan oleh Rasul, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Di dalam lafaz yang lain, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Jadi akhlak yang belum baik itu ditutup, diberikan solusi oleh Islam. Akhlak yang sudah baik semakin ditingkatkan oleh Islam. Ini yang disebut dengan akhlak. Kemudian akhlak yang mulia itu apa, jamaah? Maka banyak sekali pengertian yang disampaikan oleh para alim kita agar dengannya kita ini memiliki pemahaman, dengan kemudian memasukkan ke dalam bagiannya, berarti yang tidak kita jauhkan. Itu pentingnya deskripsi atau takrif dalam Islam, ya. Disampaikan banyak sekali oleh para imam, dihimpun oleh para ulama dalam kitab-kitab, termasuk diantaranya dalam kitab Tazkiyatun Nufus dan yang lainnya. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri, di dalam salah satu makalahnya beliau berkata, ini tentang deskripsi akhlak mulia. Dikatakan oleh beliau rahmatullah alaih, Imam Hasan Al-Basri termasuk di antara pembesarnya kaum tabi'in. Terima kasih, Pak. Kopi ini, ya. Apunten jamaah, ya. Saya request kopi. Ngaji kalau nggak kopi nggak betul. Tadi malam kula ngasten masjid Mbah Yai Masjid Tanggulangin. Jenengan niku lek ngunjuk kopi kados teh mawon Ustaz. Sapalah yang penting enek kopi. Kita lanjutkan. Imam Hasan Al-Basri berkata, beliau rahmatullah alaih berkata, akhlak yang baik adalah bermuka manis. Kalau dalam bahasanya itu tolaqatul wajhi. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu bermuka manis, wajahnya itu ceria, nyeneng nih. Berarti kalau ada orang merengut,
Normalnya emosi, ya. Ini dia sedang tidak berakhlak mulia. Bersungguh-sungguh dalam berderma. Masih kata Imam Hasan Al-Basri, bersungguh-sungguh dalam berbagi. Saya belum memberi apa-apa, jenengan sudah memberikan kopi. Akhlak yang baik, jamaah. Ya. Kalau kita tarik histori di masa silam, sampai kemudian Rasulullah diizinkan berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis Sahih Muslim itu disebutkan, sampai nanti yang terlibat itu malaikat Jibril dan malakul jibal, malaikat gunung. Ada kemudian mengambil gunung yang disebut Akhsyabain, Abu Kubes dan gunung Qoiqoan. Rasulullah dakwah ditolak-tolak di Taif. Berangkat sudah kemudian mendapat perlakuan tidak baik. Di sana diperlakukan tidak manusiawi. Lah saya datang ke sini tadi macet, kurang lebih macetnya itu sekitar 1/4 jam. Langsung nemu kopi. Akhlak baik di sini, jamaah. Subhanallah. Akhlak baik, Bu. Riyen niku dakwah mboten seperti ini, jamaah. Rasulullah itu dengan suara verbal. Sekarang dengan pengeras suara. Ustadznya gak ngoyo. Ya. Mari ini untuk kemudian kita jaga bersama-sama. Dan menahan diri sehingga enggan mengganggu yang lain. Ini ngendikane Imam Hasan Al-Basri. Jadi akhlak mulia menurut beliau wajah manis atau wajah ceria, kemudian berderma dan menahan diri dari mengganggu yang lain. Positif semuanya nih. Cuma pertanyaannya dalam siklus kehidupan yang kebaikan itu pada diri kula panjenengan naik turun, jamaah. Untuk merealisasikan itu juga tidak gampang, nggih napa nggih. Kadang kita ini sanggup untuk berderma, tapi untuk mengganggu yang lain ini rada kangelan. Untuk menahannya itu rada kangelan. Dan bahkan dalam rumah tangga kan ada satu hal, bermuka manis itu kadang wabot, betul apa betul? Mungkin pas ada sesuatu antara pasangan bapak kalian ibu, salam ngoten lho rasane abot, jawab ini lho rasane nggih abot, napa malih sampai bermuka manis, menggok rasanya, ya. Maka ini kemudian kita ingat deskripsi ulama akhlak yang mulia itu seperti itu. Islam ini datang untuk menyempurnakan akhlak yang buruk ditambal yang baik agar semakin ditingkatkan. Deskripsi yang lain dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Ini Imam Ibnu Mubarak termasuk diantara muasis ilmu hadis. Beliau pernah ngendikan laulal isnadu laqala man syamasaah. Lek mboten keranten sanate hadis niku sinten kemawon saged ngomong napa mawon, ya. Oleh karena itu kita lihat agama ini siapa yang bawa. Sekalipun benar itu tidak jaminan tertentu dari siapapun, ya. Tapi agama ini kita lihat, sehingga kita mencarinya harus jelas. Kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, akhlak yang baik terdiri dari 3 hal. Lain dengan Imam Hasan Al-Basri. Menurut Ibnul Mubarak, akhlak baik itu ada 3 cakupannya. Pertama, menjauhi barang haram. Ini akhlak yang baik menurut beliau. Dan ini yang paling abot sanggane. Nggih kalau ten masjid, ten langgar, majelis taklim aman jamaah. Tapi metu titik, cak, jondaki-ndaki lek dalil, golek sing haram angel aja meneh sing halal. Nggih napa nggih? Slogan ini muncul. Lah ini yang dikhawatirkan nanti akhirnya umat terbawa arus. Pada Rasulullah nanti dawuh, hadis Sahih Bukhari. Ya. Layak tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima khadal mal. Nanti itu akan ada satu zaman yang mana komunitas masyarakat itu sudah tidak peduli dari mana asal muasal duitnya, saking pundi, model nopo, pokoknya diambil. Aminal halal, aminal haram, halal haram tidak peduli, ya. Dan ini sudah mulai muncul. Oleh karena itu bukan sekedar banyaknya, tapi kualitas baiknya ini yang harus kita perhatikan. Pertanyaannya, kata haram nopo kedik halal jamaah. Tidak ada pilihan ketiga. Jenengan jawab tanpa istikharah, saya tak ngopi sebentar. Banyak haram atau sedikit halal kira-kira? Saya itu. Ya, kalau bisa memang banyak tapi halal. Itu permohonan kita kepada Allah kecukupan.
Tapi kalau memang pilihannya seperti itu, tidak apa-apa sedikit, yang penting halal. Dari situlah nanti muncul barokah. Yang kedua, kata Imam Ibnul Mubarak, akhlak mulia itu adalah mencari yang halal. Yang pertama, menjauhi yang haram. Yang kedua, mencari yang halal. Ini akhlak mulia. Dan yang ketiga, berlapang hati atau berlapang dada terhadap keluarga. Karena keluarga itu bisa jadi menjadi fitnah serta ujian, sehingga banyak ayat Allah Subhanahu wa taala itu mendawuhkan. Dan buka surat Al-Munafikun, surat ke-63. Saya mohon dibantu terjemah, Bang ya. Kersane mboten kesel nemen. Surat napa? Al-Munafikun. Ini kalau nggak salah surat yang ke-63. Ayat 9, monggo. Langsung terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Barakallahu fiik. Ini termasuk diantara perhatian Allah agar hambanya itu benar-benar punya pakem. Ayat ini jeru sekali, Pak. Terkadang banyak orang yang menolak. Allah melafadzkan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam tafsir, sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ngendikan, lek enek celukan ya ayyuhalladzina amanu, maka kemudian telinga kalian itu semakin maksimalkan, pikiran, hati semua konsentrasikan. Lu tenang apa sahabat? Ada sesuatu yang baik hendak Allah hadirkan, atau sesuatu yang buruk hendak Allah hindarkan. Maka konten dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu, Allah mewanti-wanti la tulhikum, jangan sampai kalian itu terjebak, tertipu, akal menolak. Mosok ustadz kula niki pun profesor, pendidikannya tinggi, adakah jaminan dia tidak tertipu? Ya. Ada yang kemudian pendidikannya tinggi, titelnya panjang, tapi terkadang kalau dia bukan orang yang kemudian berlandaskan dalil dalam beragama, niku terkadang kecerdasan niku disalap jamaah. Ya. Enten tiang niku punya titel, punya gelar, kemudian mertombo ngusek-ngusek lemah. Ya. Padahal temriku dulu menjadi saran meninggalnya orang, sehingga dikuburlah di situ. Sing meninggal niku tiyang nggih sakit, ngoten. Kok malah niki lemah gobat. Ya. Ada yang seperti itu. Sehingga kemudian kalau tidak berlandaskan pada dalil, ini terkadang titel, gelar dan yang lain itu disingkirkan. Dan ini terjadi. Ya. Ini terjadi. Allah mewanti-wanti orang yang beriman jangan sampai tertipu. Lah pinter ya Ustaz, lah cerdas dan seterusnya. Tidak ada jaminan. Terkadang tipuan itu tidak jauh. Di ayat ini Allah menyampaikan amwalukum, harta benda kalian. Dunia ini buatan enten ajine blas. Dulur mugi-mugi sabar, mugi-mugi ganjarane kathah. Yang ada di Pronojiwo, yang ada di Sumberwuluh dan yang lainnya temriko, yang sudah kemudian ditilik kalian pemerintah utawi kalian para relawan, ya Allah, harta benda niku mboten enten ajine jamaah. Kapan hari itu saya dikabari sahabat temriko, rencang kula blantik. Saniki kewan-kewan murah Ustaz, iya momen musibah, tapi mungkin kurbanan rada larang sampean. Ada yang kemudian untuk nambang pasir itu pamit. Dia ada yang bawa istri, bawa kru berapa orang. Ini kok mboten ketemu saniki kita, Pak. Sak truk-truk jangan bayangkan. Padahal truk itu berapa ratus juta kan seperti itu. Lek pun motor niku tidak ada hajinya sama sekali.
Jadi harta itu betul jangan sampai kita letakkan dalam hati. Selain harta, kata Allah dalam ayat ini, wala auladukum, anak-anak kalian. Anak-anak ini jangan sampai lepas dari kendali kita. Kita terus memonitoring untuk kita arahkan menjadi orang yang baik. Karena ketika sudah dewasa, kalau dia tidak berbakti, dosa. Tapi ketika masih kecil, kalau kita tidak mendidiknya, mentarbiyahnya secara Islamiah, kula jenengan sing dosa jamaah. Sehingga selain ikhlas, kita kenalkan kemudian poros-poros keyakinan, keimanan, ketauhidan pada Allah. Kita biasakan dengan ibadah. Kita lihat pergaulannya, kita batasi dengan kemudian alat telekomunikasi maupun transportasinya dan yang lain. Arahnya banyak. Anak itu jangan sampai kemudian menjadi fitnah. Ya, anak itu jangan sampai menjadi fitnah. Ada orang pamit untuk sekolah karena jauh khilaf, kontrolnya itu tidak menjangkau, akhirnya kabur dengan lawan jenisnya. Tidak ketemu lama, ternyata sudah menikah. Terus gak usah anak-anakan lah pak, gak usah wong tua untuan, sudah beda keyakinan. Sinten sing boten ngeluh. Ya. Ini termasuk diantara fitnah. Maka kemudian selain itu Allah juga menyebutkan harta benda, anak keturunan dan yang semacamnya tersebut andikrillah, dari mengingat Allah atau dari beribadah atau dari kebaikan itu sendiri. Banyak penghalangnya. Oleh karena itu Allah mewanti-wanti, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Lenten tiyang sing ketipu niku sing rugi. Kecerdasan ini tidak kemudian menjadi tolak ukur, tapi pijakan orang dengan agama inilah yang Allah berikan taufik serta petunjuk untuk bisa selamat dunia serta akhirat. Kita lanjutkan. Masih tentang deskripsi ayat yang akhlak yang mulia oleh para alim ulama. Di antaranya disebutkan yang ketiga. Yang pertama Imam Hasan Al-Basri, yang kedua Imam Ibnul Mubarak, yang ketiga ada ulama yang ngendikan, yang dimaksud akhlak yang mulia atau akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia namun asing dengan permusuhan. Kancane akeh, kenal siapapun, tapi mboten musuhi siapapun. Kenal di sini kita legal, tapi untuk kemudian plek kita tunggu mana yang maslahat untuk agama serta akhirat. Karena nyuwun sewu setan ku enten sing ndase ireng. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih jamaah? Tapi enggak boleh kemudian tunjuk hidung. Ya. Ustaz kulo ireng, jangan ya. Ketika Allah menyebutkan alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas, pungkasan Al-Qur'an surat An-Nas surat 114 ayat terakhir. Dados ternyata setan itu wonten bangsa jin, wonten bangsa menungso. Di antara modelnya Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Furqan. Jangan buka surat 25. Surat apa? Al-Furqan. Ayat pinten? Ayat pinten? Kok ayat 25, surat ke-25 jenengan. Akhir pekan itu kata tiang lamun ya mah. Setu kong lamun apa? Ayat 26. Mulai ayat 27 ya, sampai ayat 29. 3 ayat. Saya baca per ayat dengan terjemahkan, Pak. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Monggo. Ayat 27. Nggih. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim memiliki dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Nggih. Niki getun soalnya nyebal saking agama. Iya. Apa yang dibawa oleh Nabi niku dihindari.
Karena banyak sekali faktornya jamaah. Orang-orang dolim dari kiamat, para pendosa, mereka-mereka yang kemudian keblinger. Ya abdud dolimu ala yadaihi, dirijine telunjuk ini dicopot, getun itu. Kemudian mereka ngucap ya laitani, getun malih niki. Nah, sebelum itu terjadi, dan ini memang belum terjadi, kita yang masih hidup ini diberikan oleh Allah wawasan, diwanti-wanti jangan sampai menimpa kita. Jadi kita harus mewaspadai kejadian ini tidak sampai menimpa kita dari kiamat. Enten sebabnya. Maka ayat yang ke-28, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Monggo. Wahai celaka, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Gotun iki. Apa mbiyen aku plek karo wong kae. Fulan niku kalau dalam bahasanya niku si A, si B atau si C. Kalau orang-orang dulu itu menyebut fulan atau alan begitu, Pak. Kenapa kok disesali? Padahal di dunia ini sudah banyak kenangannya, bahkan isinya HP ini kalau wong niku tok. Kenapa disesali? Ayat 28, ayat 29, laqad adallani anidz dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Monggo. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Nggih, naudzubillah min dzalik. Ayat ini tidak perlu tafsir, itulah. Kita betul-betul waspada, jangan sampai kemudian dijebak serta dijerat oleh setan dengan model-model yang demikian. Kenal siapapun monggo, tapi untuk plek kita lihat maslahat manfaat dunia, akhirat serta agama. Jangan sampai kemudian kita terjerumus. Deskripsi yang keempat, alim kita yang lain ngendikan, yang disebut akhlak yang mulia adalah menahan diri dari mengganggu orang Islam serta membela mereka. Jadi mboten ganggu ridu dulure, lenten dulure niku dibelani. Ya. Kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang sama. Kiblat serta kitab suci kita sama, nabi kita pun sama. Oleh karena itu kita berupaya untuk mencari dengan mempelajari dan mengamalkan agama semurni-murninya. Oleh karena itu potensi jauhnya manusia dari zamannya para nabi serta tempat suci itu terkadang ada penurunan dari kualitas. Tapi kemudian kesempatan untuk menjadi orang baik dan masuk ke dalam surga itu masih terbuka luas. Mari untuk kita terus mencari yang benar. Yang kelima di antara deskripsi alim kita dalam mentakrif akhlak yang mulia adalah jika kita tidak memiliki kepentingan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut akhlak mulia, yaitu ikhlas dan lillahi ta'ala. Ini kata para ulama. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda orang yang berakhlak mulia, di antaranya orang tersebut malu. Malu dari maksiat, malu dari dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tersebut juga tidak mengganggu yang lain. Karena banyak sekali ancaman yang disebutkan oleh dalil baik ayat maupun hadis. Satu ketika disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada pula dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis ini sangat jelas, sahabat kemudian ngendikan, "Ya Rasulullah, matur. Nika lenten tiyang sembayangnya ajeg, perempuan ini ya, sedekahe banter. Pripun ngoten niku? Nyemplung neraka. Ternyata orang ini ilate landhep. Sering ganggu orang, teman. Ada lagi kemudian orang yang biasa-biasa saja, tapi akhlaknya itu luar biasa, swarga kata Nabi. Ya. Kata Nabi itu surga. Berarti kemudian akhlak ini tidak bisa diremehkan. Di antara tanda yang lain juga benar ucapannya, jujur lagi bisa dipercaya.
Tanda yang lain, tidak banyak berbicara, tapi banyak amalnya, sehingga sedikit tergelincirnya. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang banyak ngomong itu potensi banyak salahnya. Kalau sudah banyak salah, potensi banyak dosa-dosanya. Dan kalau dosanya itu numpuk, potensi masuk ke dalam neraka. Ini yang patut kemudian dihindari. Ini ada dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Di antara tanda yang lain, tidak berlebih-lebihan, menjadi orang yang biasa. Berlebih-lebihan di sini maksudnya itu adalah israf. Hal mubah, tapi kalau berlebihan ya tidak baik. Belum lagi nanti kalau itu mubadzir. Jadi perlu diluruskan, Pak ya. Mubadzir ini napa? Mubadzir ini napa? Jenengan lek daharan mboten telas niku mubadzir napa mboten? Tiro arek mubadzir. Soalnya jare mbak ini ngoten. Itu tidak jemaah, itu israf. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, mubadzir itu sorfun nikmah li ghairi ta'ah. Jadi yang dimaksud mubadzir itu kalau ada sesuatu untuk maksiat niku baru mubadzir. Mercon niku mubadzir. Ya. Kemudian minuman keras itu mubadzir, judi itu mubadzir jelas. Tapi kemudian makan nggak habis itu israf, berlebihan. Ini nggak baik. Sama-sama nggak baik tapi dosanya beda. Sehingga di dalam ayat 31 surat Al-A'raf, surat ke-7, Allah dawuh, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kita diperintah ketika beribadah itu untuk menutup aurat. Ini syarat sah sholat. Kemudian kita dibolehkan untuk makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Allah tidak senang terhadap orang maupun perbuatan demikian. La israf itu berlebihan. Ya, ini yang tidak boleh. Oleh karena itu orang yang berakhlak mulia itu tidak berlebihan, ya, Mas. Bahkan Kanjeng Nabi itu mewanti-wanti. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain. Niki sing paling abot. Karena jerat-jerat setan niku ketika menggelincirkan hamba, niku biasanya tiang niku tumindake Allah niku dalam masalah perut atau konsumsi. Niku saged awon tiang. Dawuhnya Kanjeng Nabi, mamala'a adamiyun wi'an syarron min batnih. Tidaklah ada tempat yang paling buruk sing diiseni menungso kejaba wetenge dhewe. Ya. Jadi perut itu yang diameternya hanya sekian, itu sembarang kalir masuk. Seumur hidup kita niku beras-beras pinten sawah, telo pinten Tegal niku bleng. Nggih napa nggih? Kadang sampun ngoten lho, sik pengen tanduk. Bahkan kemudian wesi barang dipangan menungso niki. Macam-macam ya, Pak. Bihasbi luqaimatin yakum nasul bahu. Lebih lanjut dawuhnya Nabi, kalau bisa orang makan itu beberapa suap, sing penting belunge ngadeg. Saged aktivitas, saged ibadah. Saged napa mboten? Saged napa mboten jamaah? Niki ada prasmanan loh, rasanya rasa bayar loh, pulang boleh bungkus loh. Kok mek pirang-pirang napa pinten sendok tok? Sanggup ta jenengan? Sanggup napa Iman? Iman Ustaz tahu wis buah satu sih. Iman ya, Mak. Kebanyakan manusia berat dalam konsumsi ini. Tapi kalau kita teruskan, akhlak mulia itu bisa hilang. Oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti, fa in kana la mahalata, apabila dia tidak sanggup untuk beberapa suap, fa thuluthun li ta'amihi, ukuran proporsionalitas daharan niku setelone weteng. Wa thuluthun li syarabi, setelone malih omben. Wa thuluthun li nafasihi, setelone malih angin damel napas. Niki baru ngapa-ngapain eco sama. Badhe salat, badhe macam-macam lancar. Sehingga untuk urusan ilmu mulai zaman riyen sampai saniki alhamdulillah bertahan. Ada pengajian misalkan, ada tausiah misalkan, atau ada undangan yang kemudian di situ disusupi dengan ilmu misalkan ataupun yang lain. Nanti daharan itu terakhir, tidak bisa dibayangkan. Masjid Al-Ukhwah menyelenggarakan pengajian. Sing teko Ustaz Agung saking Sidoarjo, aduh soalnya wong Malang. Sebelum ngaji itu prasmanan imbuh sawarke. Kira-kira ngajinya nanti kasil mboten?
Buyar jamaah. Enten sing gletak, enten sing macam-macam ya. Oleh karena itu enggak ada makan mboten apa ya. Berarti jenengan ini nyunah ya. Ya sesekali ada makan ya enggak apa-apa jamaah ya. Baik, setelah kita ketahui deskripsi dari akhlak yang mulia oleh beberapa alim kita, kemudian di antara beberapa tandanya tadi dilanjutkan oleh ulama setelah tidak berlebih-lebihan atau sederhana, yaitu supel orangnya, blater. Ya, ini termasuk di antara cirinya kaji mabrur. It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Mantun wangsul kaji nembe kondur niku tambah gemar untuk membagi makan, mboten tambah medit. Juga tambah supel blater, sering salam. Mboten lek disebut apa? Abah kemudian kaji baru purun. Enten loh, kemudian undangan itu kalau nggak ada gelarnya mboten rawuh sama. Apalagi gelar akademik dan yang lain. Sehingga saya itu pernah dipesan, jangan sebut ustaz, kula sebute ya. Lek perlu kemudian tak stempeli batin kula ya. Ada, maka ini kemudian kita hilangkan karena kita tujuannya ibadah itu lillahi ta'ala. Juga lembut, sabar, profesional, tidak gampang mencela atau melaknat, tidak suka menggunjing bahkan adu domba, tidak kesusu atau gupuan, tidak dengki, tidak bakhil, tidak iri dan yang lain sebagainya. Khusus untuk dia tidak hasad atau tidak iri, ini ada jaminan mutu dari Nabi masuk ke dalam surga. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, disebutkan oleh Syekh Ali Abdullah Al-Juwaithin dalam kitab Mujibatul Jannah. Ada hadis yang sangat luar biasa. Jadi iri niku kepengin, tapi lek mboten enten kepentingan untuk nanti melenyapkan nikmat yang lain niku legal yang disebut ghibthah. Enten wong sugih pengen monggo, enten wong pinter pengen monggo. Tapi kalau sudah ada keinginan sana itu harus ludes dan yang lain ada upaya ini mboten bareng. Sehingga dalam kitab Mujam Mufradat Al-Fat Al-Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu ngendikan, tawan nizawali nikmah min mustahikin laha warubama kana ma dzalika sa'yun fi zalatiha. Tiang hasad itu pengen nikmati orang lain niku ludes, bahkan ada upaya untuk meludeskan. Ini mboten bareng. Sehingga kita berdoa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan diselamatkan dari hasad apabila ada orang hasad. Hasate dosa dados kurbane nggih rekoso. Maka berbicara tentang hasad ada hadis disebutkan dalam kitab Musnad oleh Imam Ahmad. Ini akhlak mulia itu jaminan mutu, teman. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah itu kan seringkali beliau duduk-duduk di masjid, ya Masjid Nabawi ini. Kemudian langsung bersabda, "Yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah." Sik arep enek ahli swarga liwat. Ya, bahasa kasarnya itu seperti itu. Maka sahabat itu langsung konsentrasi, ojo-ojo awak-awak rek. Ya, mereka radhiyallahu anhum itu konsentrasi. Ternyata yang keluar itu orang Ansor yang tidak begitu populer. Jenggote tasik ketes-ketes banyu wudu, nyangking sandale badhe salat te masjid. Subhanallah. Niku ahli swarga dawuh Nabi. Keesokan harinya Rasulullah sabda ngoten malih, "Yatlu alaikum rajulun min alil jannah." Niku malih nggan sing dugi. Sampai hari ketiga itu seperti itu. Maka sahabat ini ada yang penasaran, putranya gubernur Mesir, yaitu yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr niki akhirnya dengan segala upaya dugi daleme tiyang niku deloki. Kemudian nyun sewu. Saya ini ada urusan dengan bapak sehingga saya itu nggak mau pulang. Tak nginep di sini beberapa waktu. Oh ya monggo. Lah tradisi orang Arab ini yang dilestarikan oleh Islam itu menyambut tamu semampunya. Lah tamu niku lek tiyang mriko niku lek dereng 3 dinten dereng ditangeti. Keperluannya nopo, kalau diizinkan boleh tinggal, kalau tidak kemudian pamit. Lek mriki sama sanyu wis enek apa to jane ndang mulih ya. Kadang kopine gurung adem. Orang Arab itu seperti itu. Ya. Rasulullah dulu seperti itu. Maka didapatinya orang yang ahli surga dalam dawuhnya Nabi tadi wau, lek dalu niku sembayange nggih biasa. Lek siang niku nggih biasa. Jadi nggak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial.
Akhirnya sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As jujur terus terang, pengen mengintai amal spesial agar bisa niru. Akhirnya nggak ketemu, ya sudah pamitan. Jujur nggak ada masalah dengan bapaknya, maksudnya hanya untuk itu saja. Ya ditanya, dilihat amalnya nggak ada yang spesial, akhirnya dia pulang. Kemudian dari jauh dipanggil. Yes, sebagaimana yang kamu lihat saya itu seperti itu, tapi gini loh, saya itu kalau salah berusaha minta maaf, dan kalau ada orang salah sudah saya maafkan sebelum minta maaf. Dan saya itu nggak pernah hasad dengan siapapun. Jadi selalu mensyukuri nikmat Allah. Pokok ngoten niku takdir wis adil, Bud. Sehingga kata Abdullah bin Amr bin As, hadzal ladzi malanutik. Ya sing model kayakmu ngene iki sing awak-awak ora sanggup. Ya. Sehingga akhlak mulia seperti itu tuh dijamin masuk ke dalam surga. Jadi di antara tandanya orangnya itu tidak hasad. Kita lihat jamaah. Di antara contoh dari orang-orang terdahulu tentang akhlak mulia mereka yang patut untuk kita teladani. Jadi contoh ini ku kata, tapi kalau diingatkan ngeten iki motivasi itu tambah naik. Ya. Sehingga di antara cara kita untuk meningkatkan iman, menguatkan keyakinan itu di antaranya kita itu membaca sirah. Sirah Nabi pasti, sirah sahabat monggo, sirah tabi'in dan yang lain silahkan. Sehingga sudah banyak yang diterjemah niki damel sangune tilem monggo. Daripada kemudian kita sebelum tidur apa dan yang lainnya, kita membaca kisah niku sae. Sehingga ada kitab yang kemudian ditulis oleh Imam Az-Zahabi di abad 8 Hijriah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Itu namanya Syiaru A'lamin Nubala, tentang kisah hidup orang-orang pilihan sampai zaman niku. Niku berpuluh-puluh jilid. Itu kalau dibaca damel taklim nggih mboten tuntas. Tapi lek damel sangune tilem niki eco ya. Syiaru A'lamin Nubala. Pun tumbas dengan awis sama ya. Disebutkan ya, dikisahkan tentang akhlak orang-orang soleh terdahulu, kalau dalam bahasanya itu kaum salaf, yang ini menjadi tauladan bagi kita semuanya, yang mereka itu otomatis berteladan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, dikatakan bahwasanya di satu ketika perang Yarmuk, kata Hudzaifah Al-Adawi radhiyallahu an, sahabat, ketika perang Yarmuk maka beliau itu ada kisah, saya mencari misanan atau sepupu saya, anak paman, yang sama-sama ikut berjihad. Selamat enggak? Kemudian saya bawakan sedikit air. Ketika dia masih hidup, saya akan memberinya minum dan saya usap wajahnya, karena desas-desusnya dia itu hampir gugur. Kemudian saya temukan, lalu saya tanya, sik tak umbeni yo, bahasanya seperti itu. Maka anak paman saya itu memberikan isyarat setuju. Iya enggak apa-apa. Tiba-tiba terdengar ada laki-laki yang merintih. Kemudian anak paman saya itu menunjuk ke sana. Kaisik timbang aku. Akhlak mulia mboten ya, Mbah. Kadang aku dhisik enggak kumanan prasmanan nek arek dudu tok soro rek ya. Oleh karena itu karo prasmanan sama jenengan istilahnya itu bergelombang, jangan langsung los begitu. Ya biasanya mantan-mantan santri ini rodok dokoh ya. Saya ini termasuk diantara yang makan banyak lada seperti itu. Kalau diperkenankan tanduk ya bisa 3-4 kali saya. Sehingga jangan undang saya kalau gitu-gitu jangan. Undang ceramah mboten apa, undang makan bangkrut ya. Maka kemudian saya datangi orang tersebut, dia adalah Hisam bin As radhiyallahu an. Ternyata itu juga sahabat. Maka kemudian aku katakan, saya beri minum ya. Kemudian Hisam mau. Ternyata ada orang lain merintih. Setelah didatangi, yang merintih itu meninggal. Kemudian didatangi lagi Hisam meninggal. Kemudian didatangi lagi anak pamannya Hudzaifah Al-Adawi meninggal. Sampai Hudzaifah ini setengah melongo. Wis wong telu gak ono kabeh saking mengutamakan orang lain, sehingga mereka menjadi syuhada radhiyallahu.
karena akhlak mulia mereka mendapatkan mati syahid sama. Ini terjadi dalam perang Yarmuk. Dikisahkan lagi disebutkan bahwasanya dulu ada seorang yang bernama Al-Hasan Al-Antoqi. Beliau ini memiliki beberapa gumpalan roti yang dengannya itu tidak cukup untuk digunakan konsumsi. Ternyata ada 30-an orang berkumpul. Ya. Enten tamu jumlahnya 3 dosoan, roti ini mboten cekap. Ya. Ya kalau zaman sekarang, telepon makanan bisa datang. Shred klik makanan bisa datang. Riyen apa zaman? Tidak ada. Ya. Maka setelah itu makanan tersebut atau roti tersebut dipotong-potong kecil, lampunya dipadamkan oleh Hasan Al-Antoqi, kemudian orang-orang itu dicepai tempat makan. Hasan ini rela tidak makan untuk mengutamakan yang lain. Apalah artinya ini kalau bukan akhlak yang mulia. Inilah yang disebut dengan ithar. Sehingga ada istilah jawat niku dermawan, enten mbagi wong. Ada malih sakhok, enten butuh tapi mbagi wong. Enten malih ithar, mboten patek enten butuh lek mboten ngoten ibaratnya saged mati ngadeg tapi mbagihne wong niki luar biasa. Ithar niki akhlaknya para orang-orang soleh. Ada ayat jamaah. Dan buka surat 59 surat Al-Hasyr. Ini diantara akhlak mulianya kaum Ansor. Kaum Ansor tidak sembarangan, tuan rumah yang terbaik di dunia ini karena rela menerima orang muhajirin. Surat apa bau? Al-Hasyr surat 59. Ayat 9. Kula nedhi artosipun iki. Ngapunten, niki wau ngaose sampai jam pinten? Sampai isya napa ada tambahannya? Lek saknyukan niku kula nggih ado-ado mriki. Tapi lek suwi-suwi niku jenengan lenggahe ngoyot. Bingung kula niki sama. Saya serahkan mawon. Atau tambahi kedhik nggih. Adzan niki napa mboten? Oh nggih, mengke adzan terus salat. Manut kula. Ayat 9 monggo artosipun. Surat Al-Hasyr. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman seperti kedatangan mereka muhajirin. Mereka mencintai orang-orang berhisab di tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka tidak membangunkan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nggih. Ayat ini adalah bentuk legalitas jaminan kesolehan sahabatipun Kanjeng Nabi, Pak. Sehingga orang kalau mencela sahabat Nabi ini udah fasik tiang ini. Ya. Buktinya itu seperti ini. Mereka menjadi saksi agama itu sampai sempurna seperti ini. Ayat ini enten asbabun nuzuli. Allah memfirmankan di lafaz wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansor niku mboten pengen orang muhajirin ngerebut, ngerayah dan yang lain tidak. Apalagi kemudian atas dirinya itu rela kemudian dibagi padahal dia itu juga perlu. Sehingga Allah menjamin wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Tiang lek ado saking medit, saking bakhil, mereka itu termasuk di antara orang yang bakal beruntung.
Yuqa itu dijaga oleh Allah. Suhan an nafsi, suh itu bakhil, kikir, medit, gentit lan sak piturute. Ibaratnya ini ulek nggegem barang teles niku mboten brojol blas. Ambune omahe ditutup, masak pindang, masak nopo es, belungnya ora usah uncal-uncal ya. Tonggone enggak usah ngerti kalau perlu. Fotone tok enggak apa-apa bagi. Saking belitnya. Ayat ini kisahnya itu begini. Berbes mili misalnya. Jadi Rasulullah itu nggak ada tamu. Lah kemudian menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau menjamu? Lenten sahabat orang Ansor itu langsung kulo ya Rasul. Belum inguk-inguk ten griya sudah kulo ya Rasul. Kemudian tamunya ini dijak kondur. Nah, ketika wangsul itu ditanya keluarganya, enek suguhan apa Bu gitu ya. Ya iki Pak jatahe mangan anak dhewe kendhomong telu. Kula panjenengan kalih yoga. Bayangkan ya Pak, kendhom tiang 3 enten tamu. Ya, zaman niku lho. Maka kemudian datanglah waktu malam, anaknya ini segera ditidurkan. Istrinya itu diajak kolaborasi dalam kebaikan. Kung ini ya Dik ya begitu ya. Inilah istri solikah. Ya, istri solikah itu manut dalam kebaikan jamaah. Ya, masalah masakan enak nggak enak itu relatif. Semuanya insya Allah enak. Ya. Tapi lek blonjone banter nih ya jangan nemen-nemen istilahnya ya. Walaupun akhir tahun sebentar lagi 12-12 ini ya. Maka setelah malam itu datang, kemudian Pak, lampunya dimatikan, dicepaki tempat makan 2. Nah makanannya cuma 1 porsi. Akhirnya tuan rumah niku pura-pura klutak-klutuk dahar agar tamunya ini bisa makan. Habis itu los kemudian istirahat. Besoknya setelah sholat Rasulullah niku gumun sampai Allah menurunkan firman-Nya. Ayo siapa tadi malam yang begini begitu orang ini ternyata. Ya. Ini disebutkan di banyak sekali riwayat. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini adalah akhlak mulia. Ya. Ada lagi kisah. Disebutkan tentang akhlak yang mulia ini, kisah yang diriwayatkan dalam kitab Minhajul Qasidin, yaitu dikatakan bahwasanya Ali putra Husain putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu terlibat dalam kisah ini. Jadi ada namanya Ali putra Husain putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Disebutkan maruya anna rajulan laqiya Ali ibn al-Husain fasabbahu fatharat ilaihil abid. Ali putra Husain pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ini ketika mau berjalan kemana begitu mbetoe wang niku dicaci maki kali tiyang, dilok-ilokaken. Sampai yang kemudian bersamanya itu tidak terima, tidak rela, di stop tiang ini. Ini ndoroku dilok-lokne gitu ya. Kita kalau dicaci maki dan yang lainnya mungkin manusiawi kita ini akan bertindak macam-macam ya, Mas. Ya. Tapi kalau urusan agama kita punya marah terukur. Tapi kalau urusan pribadi biarlah. Ya. Itu termasuk yang akan mengurangi beban dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilok niku mboten kelong, nggih napa nggih? Dilok ini jenengan nesu napa pripun? Sinten sing nesu wau? Insyaallah tidak ya. Maka kemudian faqala Ali bin Husain tersebut berkata mahlan, sik talah dulur, sik talah. Ya, orang yang mencaci maki itu dikatai seperti itu. Summa aqbal ala rajuli. Oh, prewangnya tadi diomongi ngoten. Sik talah. Kemudian orang yang mencaci maki itu dihadapi. Masutiro'an kamin amri ma'akfar. Dulur, yang kamu tidak tahu dari kejelekan saya itu jauh lebih banyak. Jadi caci makimu itu masih kurang. Belum mewakili keburukan saya. Alaka hajatun nu'inuka alaiha.
Apakah kamu punya keperluan atau hajat sehingga kami bisa membantu? Ya. Maka kemudian fastah ya ar-rajulu, yang mencaci maki tersebut sungkan, tersipu malu, fa'alqa alaihi khamisah. Ali putra Husain, putra Ali bin Abi Thalib akhirnya memberikan pakaian jubah, paring pakaian sing ngelok-ngelokaken lho. Ya. Niki ngelokne tapi dihadiahi lho, purun jenengan. Ini ngelokaken paring hadiah. Setelah itu wa umiralahu bi alfi dirhamin, diberikan hadiah malih 1 dirham. Fakana rajulu ba'da dzalika yaqul asyhadu annaka min auladir rasul. Maka setelah itu yang mencaci maki tobat, sadar, kemudian mensaksikan jenengan ini benar-benar turunannya Kanjeng Nabi. Islam sejati, akhlaknya mulia, tidak salah. Ya, tidak salah seperti itu. Disebutkan lagi kisah ada di dalam kitab Suwarun min Hayati Tabi'in oleh Syekh Dr. Rafat Basa. Jadi Ali bin Abi Thalib niku nate ngendikan matur, ya Rasulullah, mengke lek kula nggada yoga napa pareng kula paringi asma Muhammad, ya ora apa-apa. Ini secara tidak langsung niku Ali bin Abi Thalib niku pengen rabi malih ngoten lho Pak. Ya. Saya tidak ngomongkan poligami tapi seperti itu secara tersirat. Ya. Tapi bapak-bapak sing mun gadah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Urusan niki saya jangan dibawa-bawa ya. Karena ini kritis sekali ya, sekalipun legal. Maka kemudian sepeninggal Fatimah radhiyallahu anha, Ali niku simah kalian wanita Bani Hanifiyah. Nah, Bani Hanifiyah ini dinikahi oleh Ali, akhirnya lahirlah anak yang bernama Muhammad, gelarannya Zainul Abidin, hiasannya para hamba. Ini termasuk generasi emasnya kaum tabi'in. Nah, dikisahkan oleh para alim niku fakir miskin, yatim piatu, janda-janda telantar dan yang lainnya, sebelum mereka itu sholat subuh di teras di depan itu sudah cumepak bahan siap untuk kemudian menjadi konsumsi siang hari, tanpa tahu siapa yang menaruhnya di situ. Ini belusukannya tingkat tinggi, tengah wengi ini ya. Tidak ada zaman ekspos, tapi Allah abadikan dengan kehendaknya lewat lisannya orang-orang soleh. Akhirnya ketika beliau meninggal, masyarakat baru tahu dan selama ini ternyata aktornya itu beliau, dipikul sendiri. Soalnya waktu dimandikan oleh para alim ulama ini pundak ini ngapal sama subhanallah. Karena mikul ini gue lek kan. Sumrap ngapal jenengan. Ibu sumrap ngapal. Nggih, ngapal. Niki lho. Terkadang niku ada perempuan glowing niku pundake sing jalur ngapal barang ya sekarang. Sehingga glowing niku kalau sebabnya pontang-panting jangan ya. Kita ini glowing menurut Islam saja. Itu diantara kisahnya Imam Muhammad bin Ali Zainul Abidin. Maka ini diantara kisah akhlak-akhlak mulia yang mudah-mudahan bisa kita teladan. Masyarul kiram, para bapak serta ibu yang kami muliakan, menutup pengajian pada malam hari ini, maka saya bacakan satu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah ketika itu ditanya tentang orang yang cerdas, beliau menjawab orang yang paling sering ingat mati dan siap-siap untuk menjumpai mati. Kemudian beliau ditanya, orang Islam macam apa Rasul yang paling afdol, yang paling terdepan, yang paling mulia? Maka beliau menjawab, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang imannya paling sempurna, yang paling afdol, itu yang budi pekerti atau akhlaknya atau perilakunya itu yang paling luhur, paling baik serta paling mulia. Dari banyak sekali sisi, contoh serta tanda-tandanya seperti itu tadi. Sehingga tidak salah kalau kemudian kita punya hubungan yang baik kepada Allah, maka tidak boleh kita meremehkan hubungan kepada para makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap prioritas kalau bertolak belakang Allah yang diutamakan. Tapi lek sama-sama saya ini kan, ini termasuk diantara nikmat. Kalau belum, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hubungan kita dengan yang lain. Allahumma amin.
Sudah ada tanda tadi ya. Waktu Isya sudah punjul berapa nih? Seberapa jam? Kalau diteruskan ya nggak ada hentinya jamaah. Soalnya tiang ceramah niku mboten krasa ya. Jamaah niku sing ngrasani ndak karu-karuan. Dan doa yang paling diarep-arep umat nih ya doa kafaratul majelis. Ten pundi-pundi. Nalikane kula nyantri, kula sekolah, kuliah dan yang lain kalau sudah ada kafaratul majelis niku kipasangin rasa AC. Ya. Ruangan sesek rasanya telapangan, plong ya. Karena memang di majelis pun itu tidak lepas daripada gangguan dan yang lain. Dan kemudian ilmu retorika itu menyatakan ketika sudah berlalu 40 menit maka ini daya tangkap manusia itu menurun, tinggal sekian persen. Sehingga pengajian tidak perlu lama-lama, yang penting kita ingat apa isinya. Sampun nggih? Mekaten kang saged kula aturaken menawi ada benarnya boleh dibawa pulang, kelirunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan tanyakan pada ustadz yang asli mawon nggih, yang biasa ngaji rutin mriki. Tapi setidaknya tadi menjadi pencerahan dan juga sambung dulur kita. Mudah-mudahan kalau kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik lagi. Menutup majelis kita tidak ada gading yang tidak retak. Kita akhiri dengan bacaan istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.